Waktu menunjukkan jam 5 sore. Bunyi bel pulang pun sudah terdengar. Aku langsung turun ke lantai 3, ke lantai dasar. Sampai di lantai dasar, pas di depan pintu kantor, hujan turun deras menghampiriku. Aku tetap di tempat itu. Aku menunggu hujan reda, atau setidaknya gerimis pun akan kutempuh agar aku tidak terlalu basah. Aku duduk di bangku lantai dasar. Tiba-tiba aku melamun sejenak di balik kaca yang bening. Aku melihat ada seorang wanita yang menggendong anaknya. Anak itu tertawa saat dia memberikan aba-aba yang lucu pada anak itu. Dari situ aku teringat bahwa anak di rumah pasti merindukan kehangatanku. Aku pun bergegas pulang dan langsung ke parkiran. Hujan mengguyur kota saat aku keluar kantor senja. Kaca mobilku pun terlihat samar oleh embun dari dinginnya air hujan yang berjatuhan. Dan akhirnya setelah melewati macet di jalanan, aku sampai juga di depan rumah. Begitu aku turun dari mobil dan membuka pagar garasi rumah, namun hujan kian deras. Aku berpikir sejenak, payung ada di mobilku. Kemarin ku taruh di mana ya? Sahutku dalam hatiku, dalam hati. Kuraba jok bawah bangku mobil dan seterusnya. Semua area pojok mobil tidak kudapatkan payung tersebut. Tiba-tiba terdengar ada yang membukakan pagar garasi mobilku. Begitu aku melihat, ternyata Sarah yang membuka garasi itu dengan mengenakan baju you can see berwarna merah dan rok mini yang begitu seksi, dengan postur tubuhnya yang tinggi dan bodinya yang mantap. Ditambah lagi kulitnya yang putih cantik. Kamu Sarah dalam hatiku. Dan dia tersenyum kepadaku. Silahkan masuk tuan, ucapnya dari garasi tersebut. Aku hanya tersenyum dari dalam mobil. Sarah, kamu tidak pantas menjadi seorang pembantu. Kamu pantas menjadi istriku nanti, ucapku dalam hati. Aku masuk ke kamar dan aku melihat ketiga anakku sedang terlelap tidur saat aku tiba di rumah. Melihat wajah lugu bocah-bocah kecil itu menepis rasa kesal dan letihku hari ini. Tiba-tiba mataku berkaca-kaca pandangan melihat wajah-wajah polos itu telah kehilangan ibunya. Kuciumi lembut wajah-wajah anakku yang lucu itu satu persatu. Perlahan kubisikkan di telinga mereka, ayah akan selalu ada untuk kamu dan ayah akan berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan kamu agar menjadi orang kelak. Hidup harus tetap dijalani meski ibu mereka telah tiada. Suatu hari, anak-anak mengajak ke pantai yang sudah lama tidak kami lakukan. Aku senang Sarah cukup pandai memilih busana sehingga aku nyaman jalan bersamanya. Hari itu kami tertawa ceria. Kujalani hari yang teramat seru yang lama udah terabaikan. Aku dan Sarah membantu anak-anak bermain di pantai sehingga malam dengan mudah menidurkan mereka di perahu, di peraduan.
Di bibir pantai, tiba-tiba malam terasa begitu sunyi, membuatku merasa begitu kesepian. Segera aku bangkit dan keluar menuju pantai, mengusir kesepiannya di hati dalam kesendirian. Di keremangan malam, tiba-tiba aku lihat sosok wanita berdiri menghadap pantai. Sepertinya aku mengenal dia. "Sarah," sapaku. "Bapak," ketika wanita itu menyahut sambil menoleh ke arahku. "Aku pikir kamu tidur bersama anak-anak," sahutku. "Sebelum bisa tidur," ucap Sarah. Tanpa banyak kata, kami pun duduk berdua di hamparan pasir, ditemani suara deburan ombak laut. Berbagai cerita meluncur dari bibirku dan bibirnya, hingga banyak hal yang ku tahu tentang perjalanan hidup. Aku begitu terharu oleh kisah hidupnya yang penuh liku. Ternyata dia gadis muda yang miskin dan orang tuanya mempunyai hutang kepada seorang juragan kaya di kampungnya, dan dia pun dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi istri dari juragan kaya itu. Sarah tidak mau, sehingga dia melarikan diri dan memilih menjadi pembantu rumah tangga. Bertemu aku dianggap sebagai solusi yang menghindari dari masalahnya di kampung. Di rumah, bapak bersama anak-anak saya merasa aman dan damai, ucapnya sambil menangis. Tiba-tiba, tanpa ragu, kubiarkan dia menangis di pelukanku, ditemani malam yang hanya disinari rembulan. Aku biarkan dia tumpahkan semua beban hati yang sekian lama dipendam sendiri. Saat menangis mereda, dia tetap memelukku, disaksikan deburan ombak dan rembulan yang kian terang. Kubisikkan padanya, "Kamu tinggal bersamaku saja, kita cari solusinya." Dia mengangguk sembari memeluk tubuhku kembali, sementara angin malam semakin dingin. Melihat wajahnya yang cantik, begitu damai, aku tidak mampu menahan diri, memberinya kecupan bibirnya. Disaksikan deburan ombak, percintaan hangat pun terjadi. Tanpa kata cinta, tanpa janji-janji, di hamparan pasir yang sunyi, kamu bergumul menyatukan hati. Dingin malam luruh oleh desak gairah yang membara dalam sunyi, dan jiwa raga kami benar-benar menyatu bersama kasih sayang yang meraja di hati kami. Kami telah menjadi sepasang kekasih yang saling mencinta dan mengasihi. Kami pulang liburan dengan cinta yang kuat kekar sempurna. Singkat cerita, kami pun menikah dan menjalani hari-hari kami seperti layaknya suami dan istri. Sarah sangat sayang kepadaku dan anak-anakku. Sarah menganggap anakku seperti anak kandungnya sendiri. Waktu menunjukkan jam 5 sore. Bunyi bel pulang pun sudah terdengar. Aku langsung turun ke lantai 3. Ke lantai dasar. Sampai di lantai dasar, pas di depan pintu kantor, hujan turun deras menghampiriku. Aku tetap di tempat itu. Aku menunggu hujan reda, atau setidaknya gerimis pun akan kutempuh agar aku tidak terlalu basah. Aku duduk di bangku lantai dasar. Tiba-tiba aku melamun sejenak di balik kaca yang bening. Aku melihat ada seorang wanita yang menggendong anaknya. Anak itu tertawa saat dia memberikan
aba-aba yang lucu pada anak itu. Dari situ aku teringat bahwa anak di rumah pasti merindukan kehangatanku. Aku pun bergegas pulang dan langsung ke parkiran. Hujan mengguyur kota saat aku keluar kantor senja. Kaca mobilku pun terlihat samar oleh embun dari dinginnya air hujan yang berjatuhan. Dan akhirnya setelah melewati macet di jalanan, aku sampai juga di depan rumah. Begitu aku turun dari mobil dan membuka pagar garasi rumah, namun hujan kian deras. Aku berpikir sejenak, payung ada di mobilku. Kemarin ku taruh di mana ya? Sahutku dalam hatiku, dalam hati. Kuraba jok bawah bangku mobil dan seterusnya. Semua area pojok mobil tidak kudapatkan payung tersebut. Tiba-tiba terdengar ada yang membukakan pagar garasi mobilku. Begitu aku melihat, ternyata Sarah yang membuka garasi itu dengan mengenakan baju you can see berwarna merah dan rok mini yang begitu seksi, dengan postur tubuhnya yang tinggi dan bodinya yang mantap. Ditambah lagi kulitnya yang putih cantik. Kamu Sarah dalam hatiku. Dan dia tersenyum kepadaku. Silahkan masuk tuan, ucapnya dari garasi tersebut. Aku hanya tersenyum dari dalam mobil. Sarah, kamu tidak pantas menjadi seorang pembantu. Kamu pantas menjadi istriku nanti, ucapku dalam hati. Aku masuk ke kamar dan aku melihat ketiga anakku sedang terlelap tidur saat aku tiba di rumah. Melihat wajah lugu bocah-bocah kecil itu menepis rasa kesal dan letihku hari ini. Tiba-tiba mataku berkaca-kaca pandangan melihat wajah-wajah polos itu telah kehilangan ibunya. Kuciumi lembut wajah-wajah anakku yang lucu itu satu persatu. Perlahan kubisikkan di telinga mereka, ayah akan selalu ada untuk kamu dan ayah akan berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan kamu agar menjadi orang kelak.